Salam sehat selama masa Prapaskah dan di tahun Santo Yosef, pelindung gereja semesta. Sekarang kita akan membahas refleksi Bapak Paus yang kelima, keenam, dan yang ketujuh tentang Santo Yosef dalam Patris Corde. Ciri kelima Santo Yosef, seorang bapak yang berani secara kreatif. Jika dalam tahap pertama penyembuhan batin sejati adalah menerima sejarah diri sendiri, yakni untuk menerima dalam diri kita sendiri bahkan apapun yang tidak kita pilih dalam hidup kita. Kita perlu menambahkan suatu unsur penting lainnya, keberanian kreatif. Ini timbul terutama ketika kita menjumpai kesulitan-kesulitan. Sesungguhnya orang bisa berhenti dan meninggalkan gelanggang, atau justru mengupayakan beberapa hal. Terkadang justru kesulitan menumbuhkan sumber-sumber daya dari dalam diri kita yang tidak pernah kita pikirkan bahwa kita memilikinya. Banyak sekali ketika membaca Injil masa kanak-kanak, kita bertanya-tanya, mengapa Allah tidak bertindak secara langsung dan jelas? Tetapi Allah campur tangan melalui peristiwa-peristiwa dan orang-orang. Santo Yosef adalah orang yang melaluinya Allah menjaga permulaan sejarah penebusan. Ia adalah keajaiban sejati yang dengannya Allah menyelamatkan anak dan ibunya. Allah bertindak dengan mempercayakan pada keberanian kreatif Santo Yosef yang setiba di Bethlehem tidak menemukan tempat di mana Maria bisa melahirkan. Ia mengatur sebuah kandang dan menatanya kembali sehingga sedapat mungkin menjadi tempat penyambutan bagi putra Allah yang datang ke dunia. Berhadapan dengan bahaya yang akan datang dari Herodes yang ingin membunuh sang anak, sekali lagi dalam mimpi Santo Yosef diperingatkan untuk melindungi sang anak, dan di tengah malam ia bersiap-siap untuk menyingkir ke Mesir. Pembacaan dangkal dari kisah-kisah ini selalu menimbulkan kesan bahwa dunia berada di bawah belas kasihan yang kuat dan berkuasa. Tetapi kabar baik Injil adalah dengan menunjukkan bahwa Allah selalu menemukan cara untuk mewujudkan rencana keselamatannya, walaupun ada kesombongan dan kekerasan dari para penguasa dunia. Meskipun hidup kita tampak dalam belas kasihan kekuasaan yang sangat kuat, tetapi Injil mengatakan pada kita bahwa yang penting adalah Allah selalu menemukan cara untuk menyelamatkan kita, asalkan kita menggunakan keberanian yang sama seperti tukang kayu dari Nazaret itu, yang tahu bagaimana mengubah masalah menjadi peluang dengan selalu menaruh kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi. Bila kadang Allah tampaknya tidak menolong kita, ini tidak berarti bahwa Dia telah meninggalkan kita, tetapi bahwa Dia mempercayai kita akan apa yang bisa kita rancang, ciptakan, dan temukan. Ini adalah keberanian kreatif yang sama yang ditunjukkan oleh para sahabat orang lumpuh yang untuk sampai di hadapan Yesus menurunkannya dari atap rumah. Kesulitan tidak menghentikan keberanian dan ketegaran para sahabat itu. Mereka yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan si sakit, dan karena tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni."
Yesus mengenali iman kreatif yang dengannya mereka berusaha membawa sahabat mereka yang sakit kepadanya. Injil tidak memberitahu berapa lamanya Maria, Yusuf, dan anak tinggal di Mesir. Namun, tentu saja mereka harus makan, menemukan sebuah rumah, sebuah pekerjaan. Tidak perlu banyak imajinasi untuk mengisi sikap diam Injil mengenai hal ini. Keluarga kudus harus menghadapi masalah konkret, seperti halnya keluarga-keluarga lainnya, seperti banyak saudara migran kita yang bahkan sampai saat ini mempertaruhkan hidup mereka yang dipaksa oleh situasi kemalangan dan kelaparan. Dalam arti ini, saya percaya bahwa Santo Yosef adalah sungguh seorang pelindung istimewa bagi mereka yang meninggalkan tanah air mereka karena peperangan, kebencian, penganiayaan, dan kesengsaraan. Pada akhir setiap kisah yang memandang Yosef sebagai pelaku utama, Injil menuliskan bahwa ia bangun, membawa anak dan ibunya, dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sesungguhnya Yesus dan Maria ibunya adalah harta pusaka iman kita yang paling berharga. Dalam rencana keselamatan, anak tidak dipisahkan dari ibunya, dari orang yang melangkah maju dalam penziarahan iman. Dengan setia ia mempertahankan persatuannya dengan putranya hingga disalib. Kita harus selalu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sedang melindungi dengan segenap kekuatan kita Yesus dan Maria yang secara misteri dipercayakan kepada tanggung jawab kita, pemeliharaan kita, dan penjagaan kita. Putra yang Maha Kuasa datang ke dunia dengan mengenakan keadaan yang sangat lemah. Dia membutuhkan Yosef untuk menjaga, untuk dilindungi, untuk dirawat, untuk dibesarkan. Allah mempercayai laki-laki ini seperti halnya Maria yang menemukan dalam Yosef seseorang yang tidak hanya ingin menyelamatkan hidupnya, tetapi yang selalu menafkahinya. Juga anak itu, dalam arti ini, Santo Yosef tidak bisa tidak menjadi penjaga gereja, karena gereja adalah kepanjangan tubuh Kristus dalam sejarah, dan sekaligus keibuan Maria tercerminkan dalam keibuan gereja. Santo Yosef dengan terus melindungi gereja juga melindungi anak dan ibunya. Dan dengan mengasihi gereja, kita juga terus mengasihi anak dan ibunya. Anak inilah yang akan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bisa kita baca dalam Matius 25 ayat 40. Maka setiap orang yang membutuhkan, setiap orang miskin, setiap orang yang menderita, setiap orang yang menjelang kematian, setiap orang asing, setiap orang yang dipenjara, setiap orang sakit adalah anak yang terus dijaga Yosef. Inilah sebabnya Santo Yosef dimohonkan sebagai pelindung orang yang menderita, orang yang membutuhkan, orang yang terbuang, orang yang sengsara, orang miskin, dan orang yang menjelang kematian. Dan inilah sebabnya gereja harus pertama-tama mengasihi yang paling kecil dari mereka, karena Yesus telah menempatkan perhatian utamanya kepada mereka sebagai identifikasi pribadinya. Dari Santo Yosef, kita harus belajar perhatian dan tanggung jawab yang sama untuk mengasihi anak dan ibunya, mencintai sakramen-sakramen dan amal kasih, mencintai gereja dan orang-orang miskin. Masing-masing dari realitas ini selalu adalah anak dan ibunya. Ciri yang keenam,
Santo Yosef seorang bapak yang bekerja. Suatu aspek yang menjadi ciri khas Santo Yosef dan yang telah disoroti sejak zaman ensiklik sosial pertama dari Paus Leo ke-13, Rerum Novarum, adalah kaitannya dengan pekerjaan. Santo Yosef adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Dari dia, Yesus belajar tentang nilai martabat dan kegembiraan, apa artinya makan roti yang merupakan hasil usahanya sendiri. Di zaman kita di mana pekerjaan tampak telah kembali menunjukkan isu sosial penting dan pengangguran kadang mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan di negara-negara yang telah mengalami kesejahteraan tertentu selama berabad-abad, dengan kesadaran yang dibarui, perlulah memahami makna kerja yang memberi martabat dan yang dengannya Santo Yosef menjadi pelindung yang patut diteladani. Kerja merupakan partisipasi dalam karya keselamatan, suatu peluang untuk mempercepat datangnya kerajaan, untuk meningkatkan potensi dan kualitas seseorang dengan menempatkannya pada pelayanan masyarakat dan komunitas. Pekerjaan menjadi peluang bukan hanya untuk realisasi diri sendiri, melainkan terutama untuk realisasi sel inti masyarakat, yakni keluarga. Suatu keluarga yang tidak memiliki pekerjaan lebih rentan terhadap kesulitan, ketegangan, perpecahan, dan bahkan pada godaan putus asa dan keputusasaan menuju perpecahan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang martabat manusia tanpa melibatkan diri agar setiap orang memiliki peluang untuk memperoleh nafkah hidup yang layak? Pribadi yang bekerja, apapun pekerjaannya, bekerja sama dengan Allah sendiri, menjadi pencipta-pencipta kecil dunia di sekeliling kita. Krisis zaman kita yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, dan rohani dapat menunjukkan pada setiap orang suatu seruan untuk menemukan kembali nilai, kepentingan, dan kebutuhan kerja untuk membangkitkan suatu normal baru, di mana tak seorang pun dikecualikan. Pekerjaan Santo Yosef mengingatkan kita bahwa Allah sendiri dengan menjadi manusia tidak meremehkan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan yang berdampak pada banyak saudara dan saudari dan yang telah meningkat baru-baru ini akibat pandemi COVID-19 harus mengingatkan kita untuk meninjau kembali prioritas-prioritas kita. Marilah kita mohon kepada Santo Yosef pekerja agar kita menemukan cara-cara untuk berkomitmen mengatakan tidak ada orang muda, tidak ada pribadi, tidak ada keluarga yang tanpa pekerjaan. Ciri yang ketujuh atau yang terakhir, Santo Yosef seorang bapa dalam bayang-bayang. Seorang penulis Polandia, Jan Dobrzynski, dalam bukunya The Shadow of the Father telah menuliskan kehidupan Santo Yosef dalam bentuk sebuah novel. Dengan gambaran yang menggugah hati tentang bayang-bayang, ia menjelaskan sosok Santo Yosef yang di hadapan Yesus adalah bayang-bayang di dunia akan Bapa Surgawi yang menjaganya, melindunginya, tidak pernah meninggalkannya untuk mengikuti langkah-langkahnya. Marilah kita berpikir tentang apa yang diperingatkan Musa kepada Israel di padang gurun. Engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh. Kita baca dalam Ulangan 1 ayat 31. Maka Santo Yosef telah melaksanakan peran kebapaannya sepanjang hidupnya. Para bapak tidak dilahirkan,
tetapi diciptakan. Seorang laki-laki tidak menjadi seorang bapak semata-mata karena seorang anak dilahirkan, tetapi karena ia merawatnya secara bertanggung jawab. Kapanpun seseorang bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, dalam arti tertentu, ia menjalankan peran kebapaannya terhadap orang itu. Di masyarakat kita dewasa ini, anak-anak tampak seperti tidak memiliki bapak. Gereja sekarang ini juga memerlukan para bapak. Nasihat Santo Paulus kepada umat di Korintus tetap aktual. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 15. Setiap imam atau uskup hendaknya bisa menambahkan seperti rasul itu, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Kepada umat di Galatia ia mengatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Menjadi seorang bapa berarti mengenalkan anak kepada pengalaman hidup, kepada realitas. Jangan menahannya, jangan memenjarakannya, jangan memilikinya, melainkan buatlah ia mampu memilih, bebas, dan pergi. Barangkali inilah sebabnya, selain penyebutan sebagai bapa, tradisi juga telah menempatkan Santo Yosef sebagai bapa yang amat suci. Sebutan ini bukan hanya pertanda emosional, melainkan sintesis dari suatu sikap yang berlawanan dengan sikap posesif. Kesucian adalah bebas dari sikap posesif dalam seluruh lingkup kehidupan. Hanya bila kasih itu murni, maka kasih itu sejati. Cinta yang ingin memiliki pada akhirnya selalu menjadi berbahaya, memenjara, mencekik, membuat kita tidak bahagia. Allah sendiri mengasihi umat manusia dengan kasih murni, dengan membiarkannya bebas, bahkan sampai berbuat kesalahan dan menentangnya. Logika kasih adalah selalu logika kebebasan. Santo Yosef mengetahui bagaimana mengasihi dengan kebebasan luar biasa. Ia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pusat. Ia tahu bagaimana membuat dirinya bukan sebagai pusat. Ia menempatkan Maria dan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Kebahagiaan Yosef bukanlah sekadar logika pengorbanan diri, melainkan suatu pemberian diri. Orang tidak pernah melihat sikap frustasi pada diri Santo Yosef, tetapi suatu kepercayaan. Sikap diamnya yang teguh tidak berisi keluhan-keluhan, tetapi selalu merupakan sikap penuh kepercayaan. Dunia membutuhkan para bapak. Dunia menolak para penguasa, yakni menolak mereka yang ingin memanfaatkan sikap posesif terhadap orang lain untuk mengisi kekosongan mereka sendiri. Menolak mereka yang mengacaukan otoritas dengan otoritarianisme, pelayanan dengan penghambaan, perlawanan dengan penindasan, amal kasih dengan kebergantungan pasif pada bantuan, kekuatan dengan perusakan. Setiap panggilan sejati lahir dari pemberian diri yang merupakan buah kematangan dari pengorbanan sederhana. Jenis kematangan ini juga dituntut pada imamat dan hidup bakti, di mana suatu panggilan, apakah perkawinan, selibat, atau keperawanan, tidak mencapai kematangan pemberian diri. Itu berhenti hanya pada logika pengorbanan. Kemudian, alih-alih menjadi tanda keindahan dan sukacita kasih, itu justru beresiko mengungkapkan ketidakbahagiaan, kesedihan, dan frustasi. Kebapaan yang menolak godaan untuk menjiwai hidup anak-anaknya selalu membuka ruang-ruang untuk hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Setiap anak selalu membawa bersamanya suatu misteri, hal yang belum pernah ada, yang hanya bisa diungkapkan dengan bantuan seorang bapak yang menghormati kebebasannya. Seorang bapak sadar untuk melaksanakan tindakan, mendidik dan menjalankan peran kebapaannya sepenuhnya hanya ketika ia telah membuat dirinya tak berguna, ketika ia melihat bahwa anak menjadi mandiri dan menapaki sendiri jalan kehidupannya, ketika ia menempatkan dirinya dalam situasi Santo Yosef yang selalu mengetahui bahwa anak itu bukanlah anaknya, melainkan karena semata-mata telah dipercayakan kepada pemeliharaannya. Pada dasarnya, inilah apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, "Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga." Kita baca dalam Matius 23 ayat 9. Kapanpun kita mendapati diri kita dalam posisi menjalankan peran kebapaan, kita harus selalu ingat bahwa ini tidak pernah menjadi pelaksanaan sikap posesif, tetapi menjadi suatu tanda yang merujuk pada kebapaan yang lebih tinggi. Dalam arti tertentu, kita semua selalu berada dalam keadaan sama seperti Santo Yosef, bayang-bayang Bapa satu-satunya di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita baca dalam Matius 5 ayat 45. Dan bayang-bayang yang mengikuti putranya. Sebagai penutup, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Perintah Allah kepada Santo Yosef. Tujuan surat apostolik ini adalah untuk meningkatkan cinta kita kepada Santo Agung ini, untuk mendorong kita memohon keperantaraannya dan meneladan keutamaan dan semangatnya. Pada kenyataannya, misi khusus para orang kudus bukan hanya untuk menganugerahkan mujizat dan rahmat, melainkan untuk menjadi perantara kita di hadapan Allah, seperti yang dilakukan Abraham dan Musa, seperti Yesus satu-satunya perantara yang menjadi perantara kita dengan Bapa, dan yang hidup senantiasa untuk menjadi perantara kita. Para orang kudus membantu semua umat beriman untuk mengejar kesucian dan kesempurnaan status hidup mereka. Hidup mereka adalah bukti nyata bahwa menghidupi Injil itu mungkin. Yesus berkata, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dan para orang kudus sebaliknya adalah teladan hidup yang perlu dicontoh. Santo Paulus dengan tegas menyerukan ini, "Turutilah teladanku." Santo Yusuf mengatakan hal yang sama melalui sikap diamnya yang cemerlang. Selamat merayakan Hari Raya Santo Yosef, pelindung gereja semesta. Santo Yosef, doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.